Jangan beri tepuk tangan bagi rajamu yang luar biasa. Kami senang sekali bisa ada di sini dan terima kasih khususnya kepada Bapak Pendeta Obaja Tanto, Ibu dan keluarga dan seluruh pengurus yang ada juga khususnya El Shaddai, GBI Keluarga Allah, dan Tuhan memberkati saudara. Shalom. Pada malam hari ini kita ingin menaikkan sebuah pujian dan sungguh biar pujian ini adalah kata-kata dari hati setiap dari kita yang hadir malam ini, amin. Lagu yang kita ingin nyanyikan berjudul Christ is Enough, dan juga di lagu ini itu tuh mengatakan bahwa Tuhan itu cukup untuk setiap dari kita, amin. Mari kita bangkit berdiri dan mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Dan nanti saat kita menyanyikan bahwa I have decided to follow Jesus, mari kita sungguh-sungguh bilang bahwa kita telah memilih untuk mengikut Yesus sepenuh hati untuk selamanya, amin.
than enough for me. For me. Jesus, you're able. Hallelujah. Jesus, you're able to break every chain. Our lives in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough. You're more than enough for me. Walaupun mungkin Anda tidak mengenal lagu ini, tapi mari angkat tangan sama-sama. Your love is powerful. Knees shall bow. Your love is mighty. The earth will shake. Your grace abounds You're in more than us. enough for me. You're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chain. Jesus, you're able to break every chain. Our lives in your hands. You're in control. Grace overflows. You're more than enough for me. You're more than enough for me. One more time. Hallelujah. Your love is Dalam nama Yesus, kasih-Mu penuh dengan kuasa. Your love is mighty. Powerful. The earth will shake. Your grace abounds. Kasih-Mu melimpah atas kami. Engkau lebih cukup dari segalanya bagiku. Jesus, you're able to break every chain. Jesus, you're able to break every chain. Our lives in your hands. You're in control. You're in control. Grace Grace overflows in us. You're more than enough for me. Grace overflow. Grace overflows Terus in us. kasih karunia-Mu You're more than melimpah malam ini. Melimpah atas keluarga-keluarga Tuhan. Kasih karunia dan anugerah-Mu melimpah. Grace overflows in us. You're more than enough for Haleluya. Yes, haleluya God. Terima kasih Bapak. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami katakan dengan yakin, dengan pasti bahwa Engkau ada di tengah kami. Karena Engkau duduk di atas puji-pujian umat-Mu. Dan Tuhan, malam ini kami mau katakan memang inilah pusat pujian, penyembahan kepada-Mu. Sehingga kami melakukan bukan karena kebiasaan. Kami lakukan karena kami mencintai Engkau. Karena Engkau telah lebih dulu mengasihi kami. Beri tepuk tangan bagi Raja-Mu yang luar biasa. Haleluya Jesus. Engkau meneguhkan kami pada malam hari ini. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Kami berempat memang besok 2 hari lagi meninggalkan kota Solo. Tapi kami sangat bersyukur karena Tuhan bekerja dengan indah. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan terus menumbuh-numbuhkan. Amin. Ya, dampaknya pasti terjadi. Saya akan tunjukkan dulu bahwa memang Tuhan mau pada hari-hari terakhir ini Dia pulihkan keluarga. Bahkan sampai dikatakan dalam kitab Maleaki bahwa hati bapak-bapak akan kembali kepada hati anak-anaknya. Dan hati anak-anak kembali kepada bapak-bapaknya. Artinya akan terjadi pemulihan keluarga. Malam ini saya singgung dulu ayatnya, sudah bisa buka.
Dari 1 Tawarik 17 ayat yang ke-27. Ya, haleluya. Dan setelah itu istri saya akan sampaikan sesuatu bersama-sama. Jadi kita mau bersama-sama menyembah Tuhan sebagai keluarga Tuhan. Amin. Kita mau bawa keluarga kita, bawa saudara kita, istri kita, suami, anak-anak, semua menyembah Tuhan. 1 Tawarik 17 ayat 27 berkata demikian. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini. Saya ulang lagi. Bisa dikeluarkan? Itu bisa. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Pada hari Minggu saya bagikan bahwa Tuhan kalau memberkati kita untuk selama-lamanya. Tapi ini sekarang ada perkataan yang luar biasa. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang engkau berkati ya Tuhan diberkati untuk selama-lamanya. Amin. Coba lihat sebelahmu terus bilang gini, untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Amin. Hidup di hadapan Tuhan untuk berapa tahun? Selama-lamanya. Selama-lamanya. Kenapa? Karena kita mau diberkati untuk berapa lama? Selama-lamanya. Yang percaya beri tepuk tangan dulu bagi Allahmu yang luar biasa. Ya. Itu sebabnya kita sedang bicara tentang keluarga, di mana anugerah Allah itu diturunkan kepada keluarga yang ada. Haleluya. Silakan. Puji Tuhan. Saya bersyukur karena setiap orang penting di mata Tuhan. Amin. Loh, kok nggak percaya? Amin. Setiap kita itu penting. Itu yang menyebabkan Tuhan berusaha selalu untuk setiap orang yang sudah percaya kepadanya mengerti bahwa Tuhan punya rencana. Hanya kepada orang-orang yang mengenal dia meletakkan rencananya. Dan dalam sebuah keluarga yang dibilanglah komplit atau sempurna, itu ada seorang suami, ada seorang istri, ada anak-anak. Ada ayah, ibu, orang tua, dan anak. Dan malam hari ini saya hanya ingin memberitahukan bahwa dari pihak wanita atau pihak ibu sebenarnya ada sebuah peran Allah yang luar biasa. Amin. Mari kita lihat sama-sama dari 1 Tesalonika 2. Cepat-cepat saja pada ayat yang ke-7. Saya percaya kita sudah mengenal ayat ini. Akan tetapi biar malam ini roh Tuhan menanam jauh lebih dalam kepada setiap kita semua. Yang wanita katakan amin. Amin. Loh, kok yang bapak yang keras. Yang wanita bilang amin. Kurang keras. 1, 2, 3. Dahsyat. Mari kita baca. Firman Tuhan berkata 1 Tesalonika 2 ayat ke-7. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu. Sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawat anaknya. Amen. Kita sudah kenal ini semua. Bahwa setiap ibu, setiap wanita, setiap istri itu dibekali oleh Tuhan dengan sifat ramah, dengan sifat ingin merawat dan mengasuh. Dan puji Tuhan di dalam Kristus, di dalam kepercayaan kita, di dalam anugerah Tuhan, Roh Kudus menolong kita. Kata yang disebut dengan mengasuh dan merawat itu memang harus didasari dengan sebuah belas kasihan. Saya bisa dengar amin? Karena termasuk saya, ibu-ibu zaman sekarang cerewet semua. Halo? Ibu-ibu zaman sekarang pintar-pintar. Ibu-ibu zaman sekarang itu tidak bisa terima begitu saja. Secara positif mereka digerakkan oleh Roh Kudus untuk bisa mengerti bahwa sebagai anggota dari keluarga ada sesuatu yang bisa dilakukan untuk rencana Tuhan. Itu sebabnya kita kembali sedikit saja sebelum saya kembalikan nanti kepada suami saya. Bahwa dalam Yesaya pasal 49 ayat 1. Juga dalam Yeremia pasal yang pertama. Itu meneguhkan panggilan yang ada pada setiap orang. Saya baca saja supaya semua kita diberkati hari ini. Yesaya 49 dan ini berlaku untuk semua orang. Di sini kami tidak bicara tentang kesempurnaan, tapi kami bicara tentang usaha untuk bisa melakukan tugas panggilan kita di dalam Tuhan.
Dan itu akan terjadi oleh anugerah Tuhan sendiri. Oke, Yesaya 49 ayat pertama berkata, bagaimana kalau para wanita bersama saya baca? Nanti yang pria-pria bilang amin. Suami-suami yang hadir bilang amin. Oke, mari kita baca. 1, 2, 3. Dengarkanlah aku hai pulau-pulau, perhatikanlah hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, terus telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Jadi kita yang berkumpul di sini semakin dibekali oleh Tuhan dengan sebuah panggilan. Bahwa Tuhan yang sudah menentukan supaya kita masuk dalam ajakan Tuhan. Panggilan itu adalah undangan Tuhan. Sedikit lagi, undangan Tuhan itu untuk apa? Atau bentuknya apa dan bagaimana? 1 Petrus 2 ayat 9. Dan ayat-ayat ini meneguhkan saya dan anak-anak saya dua-duanya putri. Jadi suami saya paling cakep sendiri di rumah. Dan itu perlu dibekali dengan pengertian seperti ini supaya kami sebagai anggota keluarga bisa mendukung suami saya dan bukan merongrongnya. Oke, 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 mari kita baca sama-sama. Sudah? Nah, 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia. Dalam Efesus 2 ayat 10 ditekankan bahwa itu terus, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dalam Efesus 2 ayat 10 dikatakan bahwa kita diciptakan dan ditentukan untuk melakukan perbuatan baik. Saya mau beritahu kepada ibu-ibu sekalian, para istri, dengarlah baik-baik. Saya merasa justru dalam kekurangan kita, tapi kalau kita melihat ada janji firman Tuhan ini, kita nggak perlu merasa kecil hati. Tetapi kita bisa mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan di sebuah keluarga. Dan sekali lagi bahwa Tuhan mempersiapkan kita, memanggil kita, lalu dipasangkan terhadap suami kita itu dengan maksud dua. Yang pertama untuk memuliakan Tuhan. Amin. Menyembah, memuliakan Tuhan dan mempersembahkan perbuatan-perbuatan baik. Mempersembahkan perbuatan terang karena kita sudah dipindahkan dari gelap kepada terang yang ajaib. Silakan sayang. Puji Tuhan. Jadi kalau saudara tahu hal ini, bahwa Tuhan tuh bicara buat semua orang. Jadi tadi istri saya bicara bahwa wanita atau istri-istri atau para ibu adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan. Jadi saya lihat juga pada hari-hari belakangan ini bahwa ada banyak wanita akan dipakai Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Ada banyak istri akan bangkit memuliakan Tuhan. Bahkan saya lihat pada hari-hari ini tokoh-tokoh pendoa dunia itu kebanyakan diwakili oleh wanita. Amin. Itu yang hebat. Jadi saya pikir memang Tuhan tuh mau pakai wanita. Kenapa? Wanita itu feelingnya lumayan. Asik. Ya, haleluya. Mantap. Amin. Ya. Jadi kalau negatif kencengnya luar biasa. Nah, yang positif mau dibikin kenceng kayak gitu juga ya. Amin. Karena setiap wanita itu mainannya menurut buku yang saya baca dan saya lihat karena istri dan anak-anak saya ini perempuan semua. Jadi perasaan itu turut bekerja luar biasa. Jadi kalau perasaan ini gak dikuduskan bisa bahaya. Tapi kalau dikuduskan menjadi alat Tuhan yang dahsyat sekali. Amin. 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 Haleluya. Ya, gitu. Dia kalau sembahyang gitu terus kroso langsung. Gitu. Itu laki itu mesti pelan-pelan masuknya, masuk di kepala dulu ya, dari telinga terus kepala dulu gitu, diputer di atas baru turun ke bawah ke hati, baru dari hati baru ke seluruh badan. Kalau wanita enggak, dari telinga langsung di hati, wah luar biasa, baru dipikir ya toh. Makanya kadang-kadang Allah pakai wanita karena pikirnya belakangan, kadang-kadang perlu melangkah lebih dulu ya toh. Tuhan bilang sekarang ya toh Petrus, tebarkan jalamu gitu di tempat yang lebih dalam. Apa yang dipikir Petrus? Langsung dia ngomong, Tuhan semalam-malaman. Itu dia udah bicara melalui pikirannya. Semalam-malaman kami menjaring ikan. Kami tidak dapat apa-apa. Ya, itulah para pria. Tapi untungnya pria-pria kalau takut Tuhan
akan dipakai Tuhan juga. Amin. Amin, ya toh? Kenapa? Karena laki-laki dalam keluarga itu disebut imam. Ya. Imam itu artinya mewakili keluarga di hadapan Tuhan. Amin. Imam itu juga menjadi satu hal yang penting dalam keluarga, yaitu dia yang akan memohonkan berkat kepada istri dan anak-anaknya. Itulah para suami. Makanya Alkitab bilang dengan jelas sekali bahwa kalau Tuhan mempersatukan atau pernikahan itu dimulai dengan kata ini dalam Kejadian 2 mulai ayat yang ke-25, bahwa laki-laki itu akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan menjadi satu dengan istrinya. Mereka ayat 24 ya gitu. Ya, dan dikatakan ayat 25-nya baru ayat ini, keduanya ini menjadi satu. Laki-laki itu akan meninggalkan ayah 24. Nah, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Lihat, pernikahan dimulai dengan kata ini. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Artinya apa? Laki-laki yang bisa berdiri sendiri itu baru bisa bangun keluarga. Tapi kalau apa-apa Pak, ojo kawin, ya dah. Jangan, itu bikin problem, ya dah. Nah, ini penting sekali. Jadi perlu banyak wanita muda di sini juga perlu belajar itu. Jangan lihat laki-laki yang cuma keren, ganteng, enggak taunya hidupnya belum bisa berdikari. Belum bisa berdikari artinya belum berdikari itu singkatan berdiri di kaki sendiri, itu berdikari maksudnya. Iya toh, jangan berdiri di kaki orang lain. Nah, ini penting sekali. Nah, kalau laki-laki itu kuat, ya dia berdiri sendiri, ini mewakili Allah di muka bumi. Amen. Jadi dia menjadi orang yang diberi otoritas oleh Tuhan dalam keluarga. Saya teruskan sekarang bagian yang penting ini, bahwa keluarga itu sangat penting. Saya terusin aja, yaitu yang pertama, keluarga itu tempat untuk kita semua bertumbuh. Amen. Ya. Itu juga menyangkut akan tubuh, akal, jiwa kita. Jadi keluarga itu penting, rumah tangga itu penting. Karena keluarga, saya terusin sedikit, saya tambahkan sedikit, bahwa itu sebuah miniatur gereja. Keluarga itu miniaturnya gereja. Apa yang bentuknya kayak begini, itu kalau dikompres, dikecilkan sekecil mungkin, jadilah namanya keluarga. Jadi apa yang terjadi di sini, pujian, penyembahan, itu bisa terjadi dalam keluarga. Amin. Suasana di gereja ini dibawa pulang ke rumah, maka suasana di rumah menjadi suasana yang seperti ibadah yang penuh sukacita. Yang percaya beri tepuk tangan dulu bagi Allahmu yang luar biasa. Amin. Tempat untuk bertumbuh dalam pola pikir, bertumbuh dalam perasaan kita, bertumbuh dalam fisik kita. Yang kedua, keluarga itu merupakan pusat pengembangan semua aktivitas kita. Jadi keluarga itu penting. Keluarga itu akan membuat talenta-talenta itu muncul, gitu. Yang anak-anak akan dilatih mengenal akan pribadinya. Nah, sedangkan suami istri, ayah, ibu akan menonjolkan, akan membuat talenta yang sudah ada itu akan semakin menyala dan semakin berkembang. Kita semua orang percaya, keluarga Tuhan akan semakin tahu bahwa memang Tuhan panggil kita untuk memuliakan namanya. Amin. Haleluya. Yang ketiga, keluarga itu merupakan tempat yang aman untuk berteduh saat badai menerpa. Saudara, keluarga itu seperti itu. Ingat baik-baik, keluarga adalah miniatur gereja. Jadi gereja itu tempat yang aman. Orang masuk gereja itu rasanya enak gitu. Ini bukan karena cuma full AC, tapi karena ada hadirat Tuhan. Amin. Amin, saudara. Coba lihat sama sebelahmu, bilang sama sebelahmu gini, di sini aman Mas, di sini aman Mbak. Bilang. Di sini apa? Aman. Iya. Aman. Amin. Amin. Karena ini tempat yang aman. Jadi keluarga itu harus menjadi tempat yang aman. Istri saya akan tambahkan lagi. Tadi disebut tentang keluarga tempat untuk bertumbuh. Amin. Karena setiap kita unik, setiap kita penting, setiap kita dibekali dengan hal-hal yang luar biasa. Saya mencuplik dari apa yang ditulis oleh Bapak Rick Warren, bahwa setiap kita itu bisa dipakai Tuhan. Saya bisa dengar amin? Amin.
Setiap kita bisa dipakai Tuhan. Amen. Amin. Yes. Setiap anggota keluarga bisa dipakai Tuhan. Amin. Dan sini saya belum dengar. Setiap keluarga bisa dipakai Tuhan. Good. Haleluya. Kenapa bisa dipakai Tuhan? Karena Tuhan telah menyediakan alat-alat hal-hal penting dalam hidup tiap anggota keluarga. Menurut Rick Warren, dia menulis itu disebut shape. Shape itu dari kata bahasa Inggris, ya artinya salah satunya bentuk. Tapi S itu bicara tentang spiritual gift atau karunia rohani. Yang kedua, H itu bicara tentang heart atau hati. Yang ketiga, A bicara ability atau talenta, karunia, kemampuan, kepandaian gitu. Lalu P bicara tentang personality atau kepribadian. Lalu E bicara experience atau pengalaman-pengalaman. Dan saya percaya di dalam Yesus kita akan menemukan karunia-karunia rohani. Yang percaya bilang haleluya. Kita akan dimampukan oleh Roh Kudus untuk memiliki hati yang rendah hati. Yang percaya bilang haleluya. Kemudian melalui semua pekerjaan Roh Kudus, talenta, kemampuan, kepandaian, pandai masak, pandai jahit, ya, pandai apa saja, kreativitas apa saja, termasuk dalam melayani Tuhan, itu disertai oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Setiap kita punya kemampuan. Bahkan kemampuan kecil pun sangatlah berharga. Lalu kepribadian. Itu sebabnya dalam gereja Tuhan, dalam keluarga Allah, kita dibentuk satu dengan yang lain supaya kepribadian kita menjadi seperti yang Tuhan mau. Suami saya sering bilang laki perempuan itu beda. Betul sekali. Amin. Amin. Saya nggak mau jadi kayak suami saya. Saya juga tidak. Orang dia laki, saudara, saya perempuan, sorry ya mas, Amen. saya perempuan, situ laki. Jadi saya akan kagum, saya akan bangga dengan kepribadian dia sebagai seorang pria, dia juga, betul enggak? Betul. Haleluya. Saya sangat Tos dulu, bangga tos dulu dengan dong, pribadi tos dulu. wanita, Iya, yaitu istri amen. saya. Haleluya. Lah kalau Amen. dia jadi kayak saya repot, bisa pakai rok, betul enggak? Kalau dia jadi kayak saya nuntut untuk suami saya seperti saya, bahaya. Dia nanti akan main perasaan seperti saya. Apa-apa nangis, apa-apa cemburu, apa-apa marah, cilaka tualef kata orang Belanda. Tetapi saya bersyukur bahwa kepribadiannya dibentuk sehingga bisa menjadi pemimpin yang baik. Baik dalam hidup kami maupun dalam masyarakat. Lalu yang terakhir pengalaman. Saya percaya tiap hari Tuhan menyediakan pengalaman-pengalaman sederhana untuk kita semua. Dan itu kalau dilengkapi akan menjadi alat-alat di mana Tuhan memakai kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Jadi kalau saya lihat ini, dari bagian ini bahwa keluarga itu memang merupakan tempat untuk mentransfer nilai-nilai atau laboratorium hidup. Sehingga keluarga itu kita bisa saling belajar satu sama lain. Amin. Amin. Dan ini penting sekali. Kalau keluarga ini seperti ini, maka hadirat Tuhan itu turun dalam keluarga. Suasananya akan indah karena kita tahu bahwa di tempat inilah, di keluarga inilah kita mau belajar satu sama lain. Amin. Beri tepuk tangan dulu bagi rajamu yang luar biasa. Dan karena keluarga ini miniaturnya gereja, sehingga saya mau katakan bahwa saudara bahwa gereja juga demikian. Di tempat ini, di perhimpunan orang percaya adalah tempat untuk saling belajar satu sama lain. Amin. Tempat untuk mengerti, untuk saling menambahkan. Dan yang terakhir tadi sudah disinggung oleh istri saya bahwa keluarga itu merupakan tempat munculnya masalah, tapi juga tempat untuk menyelesaikan masalah. Amin. Gak ada yang amin. Amin, saudara. Jadi memang normal kalau di rumah ada masalah itu apa normal. Kenapa? Karena dari situ kita bisa belajar membuat sebuah solusi, membuat jalan keluar. Oh, kalau yang begini harusnya selesainya begini, sehingga hal-hal yang indah akan terjadi di dalamnya. Dan dengar baik-baik,
lewat hubungan yang intim ini saudaraku, rumah tangga kita itu bagaikan mesbah. Ya, dan setiap hal yang kita berikan kepada Tuhan, misalnya pagi hari kita sembahyang, itu korban yang kita taruh di mesbah. Ingat, mesbah itu keluarga. Terus waktu engkau memberkati istrimu, memberkati suamimu dengan kata-kata, anak, kakak beradik, orang tua dengan anak-anak dengan orang tua, memberkati, saling menolong. Kita membayangkannya itu seperti mesbah yang sedang ditaruh korban-korban di sana. Dan karena ada korban-korban inilah, maka saya mau katakan kepada saudara, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dengan luar biasa. Beri tepuk tangan dulu bagi Allahmu yang luar biasa. Haleluya. Saya mau kasih gambarannya. Karena saya sudah singgung kemarin, mari kita lihat sama-sama 2 Tawarik 7 ayat yang pertama. Dan ini hal yang penting yang supaya saudara tahu. 2 Tawarik 7 ayat yang pertama, lihat di sini. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Setelah Salomo mengakhiri doanya, api pun turun dari langit, memakan habis korban bakaran dan korban-korban sembelihan itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Amin. Haleluya. Beri tepuk tangan dulu bagi Allahmu yang luar biasa. Ya. Jadi keluarga itu seperti mesbah yang ditaruh di sana semuanya, yaitu waktumu, pengorbananmu terhadap istri, pengorbananmu buat suami, pengorbananmu buat anak-anak, pengorbanan yang kau lakukan. Anak-anak yang belajar untuk menghormati orang tua, itu semua seperti korban-korban. Nah, kalau ada korban, nih bayangkan, ini mesbahnya, terus ditaruh korban-korban, ditaruh di atas sini saku, maka ini penting. Setelah Salomo mengakhiri doanya, waktu doa menyembah kepada Tuhan, api turun dari langit. Nah, ada banyak, baik itu keluarga, baik itu gereja, yang apinya tidak membakar, tidak masuk, cuma lewat. Gitu. Tidak membakar, tidak diam di sana. Kenapa? Karena tidak ada korban. Jadi dengar, kalau ada korban baru ada api. Tolong bilang sama sebelahmu, kalau ada korban, baru ada api. 1, 2, 3. Kalau ada korban, baru ada api. Haleluya. Kalau ada korban, maka ada kegerakan. Kalau ada korban, maka ada apa? Berkat. Kalau ada korban, maka ada revival yang luar biasa. Beri tepuk tangan dulu bagi Allahmu yang luar biasa. Haleluya. Amin. Dan saudara, yang saya suka, yang saya senangi, kalau Tuhan ada dalam sebuah keluarga adalah karena kita dipanggil oleh Tuhan secara pribadi. Dan satu kali, kalau saatnya tiba ketika kita menghadap Allah, Allah akan mempertanyakan bukan berapa lamanya kita hidup, tetapi sumbangsih apa yang telah kita lakukan selama kita hidup. Bagaimana kita menjalani hidup ini, itu yang diperhitungkan. Itu sebabnya di dalam sebuah keluarga yang dinaungi oleh anugerah Tuhan, yang di dalamnya ada Yesus Kristus sebagai dasar kehidupan rumah tangga, ada pertobatan-pertobatan sejati dari setiap anggota keluarga, ada hasilnya saudara. Amin. 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 Jadi keluarga Kristen itu ada hasilnya. Amin. Amin. Bukan cuma sekedar datang ke gereja, bukan cuma sekedar aktif dalam aktivitas rohani, tapi ada buahnya. Yang kami kenal, karena waktunya singkat saya sebut saja, ada 3 buah yang bisa dihasilkan oleh setiap pribadi anggota dalam sebuah keluarga Tuhan, tetapi juga sebagai keluarga Allah. Yang pertama, ada buah pertobatan. Saudara percaya itu? Amin. 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 Setiap anggota keluarga akan ketemu Yesus dan mengalami pertobatan. Ada kelahiran baru, ada hidup yang baru, tidak kembali lagi kepada cara yang lama, tindakan, kebiasaan, dan hidup yang lama. Yang sudah dibuang, yang sudah ditinggalkan waktu terima Yesus tidak akan diambil kembali. Saya bisa dengar amin? Amin. Amin. Haleluya. Mari kita sembahyang sama-sama supaya setiap anggota keluarga aktif atau tidak dalam gereja, yang penting supaya mereka menghasilkan buah-buah pertobatan. Amen. Haleluya. Haleluya. Anak-anak muda, anak-anak kita akan berubah hidupnya.
Para istri termasuk saya berubah hidupnya. Amin. Para suami termasuk suami saya berubah hidupnya. Ada tanda pertobatan. Amin. Haleluya. Haleluya. Dan itulah yang akan memuliakan nama Tuhan. Yang kedua ada buah-buah iman. Yes, amin. Makanya dalam hidup sehari-hari rindukan Tuhan. Supaya Tuhan mengizinkan kita mengalami dari hal-hal yang kecil. Kalau kita tekuni itu bisa menjadi pengalaman yang luar biasa. Amin. Amin. Ada buah iman. Salah satunya saya berdoa waktu itu. Kami tinggal di negeri Belanda sudah 24 tahun saudara. Dan sangat ternyata sulit untuk tinggal di sana. Waktu anak saya yang pertama, dia lahir dan besar di sana. Umur 2 bulan setengah, rumah di mana kami atau flat, apartemen di mana kami tinggal, itu mau diambil kembali oleh pemiliknya. Karena ternyata flat itu sudah disewakan ke orang lain. Jadi tiba-tiba ada orang masuk buka pintu. Saya kaget, loh kok ada orang punya kunci yang sama. Lalu dia bilang, loh saya penyewa dari rumah ini. Saya bilang saya juga penyewa. Lalu pendek cerita mereka mengirim utusan. Utusan dari Jerman untuk mengusir kami. Saudara bayangi, saya cuma berdoa. Saya bilang Tuhan, Engkau yang membawa kami ke negeri Belanda. Kami tidak cari apa-apa. Gak cari untung, gak cari mata pencaharian. Gak. Kami cuma mau memprioritaskan penyembahan kepadamu. Kami cuma ingin melayani Engkau. Kami ingin Tuhan, ingin benar-benar memuliakan namamu. Apa yang terjadi? Pendek cerita, akhirnya ancaman untuk keluar dari rumah itu dihentikan. Dan mereka melihat kasihan ada bayi umur 2,5 bulan. Tuhan pakai keadaan itu. Saudara tahu, pertama kami sudah deg-degan. Udah deg-degan sekali. Tapi saya cuma doa Tuhan tidak mungkin. Engkau Immanuel, Engkau tidak akan meninggalkan. Kalau kami orang benar, Engkau tidak akan mempermalukan kami. Amin. Amin. Itu sebabnya suami istri perlu bersatu. Suami istri saya ulang perlu bersatu. Amin. Perlu bersatu dalam kesusahan seperti apapun. Puji Tuhan. Anak saya yang kedua 5 tahun kemudian lahir. Kejadian mirip. Ini lebih sadis lagi saudara. Dalam 24 jam kami terima apa? Terima ancaman, terima fax harus meninggalkan rumah. Saudara bayangkan sudah anak 2 dan waktu itu saya mau pelayanan setelah memberi ASI anak saya turun ke bawah sampai polisi pun ikut campur saudara. Kami sudah hubungi Kota Madian dan polisi bilang Farak Nimela jangan buka pintu itu setengah senti saja kepada orang di luar sana. Mereka kirim advokat, mereka kirim utusan-utusan. Kami ini kayak orang jahat saudara. Kayak orang-orang yang berbuat yang gak baik gitu. Sampai diintimidasi terus. Tapi kami, anak saya itu yang besar, dia ikut berlutut. Waktu itu sudah umur 5 tahun. Terus dia bilang, Mama apakah kalau kita pulang ke rumah, kalau kita kembali kami harus ke Indonesia dengan baik-baik. Kami harus ke Indonesia, apakah saya pulang nanti atap rumah saya adalah langit-langit. Terus saya bilang tidak nak. Tuhan itu Tuhan yang baik. Amin. Dia tidak mungkin lakukan sesuatu. Jadi pendek cerita dengan apa yang kami punya, kami cuma sembahyang dan tetap diancam untuk keluar dari rumah. Tapi polisi menasihatkan kami, advokat menasihatkan kami ada 5 hal. Kalian langgar ini enggak? Yang pertama, apakah membayar sewa dengan teratur? Benar. Apakah rumah ini tidak dipakai untuk perjudian? Tidak. Tidak dipakai untuk prostitusi? Tidak. Apakah rumah ini dipelihara dengan baik? Ya. Dan rumah itu tidak termasuk daftar dari pemerintah untuk dihancurkan. Jadi kami saudara deg-degan terus setiap hari. Kami cuma sembahyang dan saya bilang Tuhan Yesus, saya percaya Engkau karena anugerah. Kami ke Belanda juga karena anugerah. Karena kasih setiamu, itu sebabnya saya berusaha untuk mempelajari situasi ini secara pribadi. Saya nangis terus ngeliat anak-anak kecil 2 saya ini tidak ngerti apa-apa. Tetapi seperti Roh Kudus bilang beriman saja. Pendek cerita kami pulang ke Indonesia tanpa mengetahui apa yang akan terjadi dengan rumah kami. Tapi apa yang terjadi saudara? 2 bulan di Indonesia kami bertekuk lutut terus. Cuma mendeklarasikan bahwa Tuhan ajaib, Tuhan dahsyat, Tuhan maha besar. Semua yang terjadi seizin Tuhan itu luar biasa. Tuhan tidak pernah bermasuk jelek dalam hidup kami. Nama Tuhan akan dipermuliakan. Saudara tahu apa? Waktu kami datang
kembali. Kami diberitahu oleh seorang rekan dan dia bilang, Pak Victor tolong kalau tiba dari airport segera pulang ke rumah, ganti baju yang rapi, kita akan ke Makelar. Loh kok ke Makelar? Sudah tahu apa yang terjadi? Roh Kudus kerja luar biasa. Ternyata iman itu menggerakkan semuanya. Akhirnya apa? Pemilik gedung itu menyerah total. Dan dia malah berkata, sudah beli saja rumahnya. Akhirnya rumah itu tahun 98 dijadikan milik kami. Siapa yang menjadikannya? Tuhan Yesus Kristus. Hai para ibu, hai para bapak, anak-anak, masih ada mujizat Tuhan. Tetaplah beriman, Tuhan akan hasilkan buahnya. Yang terakhir adalah buah-buah pelayanan. Saya percaya bahwa suami saya sudah dipakai Tuhan untuk membimbing saya dan anak-anak. Supaya kami melayani bukan karena kami ini keluarga hamba Tuhan. Bukan, tapi karena Tuhan sendiri. Yang telah menjamah hati kami bertiga. Supaya kami bisa melayani. Dan saya percaya malam ini Tuhan akan lakukan sama kepada para suami, para istri, orang tua dan anak-anak. Yang percaya katakan haleluya. Hasilkan buah pertobatan, hasilkan buah iman, hasilkan buah pelayanan. Amin. Saudara, mari kita bangkit berdiri sama-sama dan mulai berdoa. Kita mau ambil waktu untuk berdoa buat keluarga kita lebih dulu. Dan bayangkan bahwa hari ini ada suasana yang indah di mana ada hadirat Tuhan turun akan melawat keluarga kita. Dan sebagian saya undang juga Joy Jessica, boleh maju ke depan. Haleluya. Dan kalau saudara bawa anakmu hari ini atau bawa istri atau bawa suami ada bersama saudara, mari ambil waktu 2 menit ini kita diam sejenak, kita berdoa. Sekarang pegang kekasihmu, pegang anakmu, pegang istrimu. Kalau engkau datang sendirian, bayangkan keluargamu dulu. Supaya malam ini waktu kita menyembah Tuhan, yakin rumahmu akan melihat kemuliaan Tuhan. Saudara, memang sebelum kami berangkat ini, kenapa kami terlambat begitu lama? Karena rumah di mana kami tinggal sebelahnya terjadi kebakaran. Jadi ada kebakaran yang besar sekali. Apinya kami lihat luar biasa. Dan kami berdoa bersama-sama. Kami minta anugerah Tuhan. Ibu Linda di atas. Saya bilang musuhnya kebakaran yang mesti turun. Dia di atas namanya. Dia sembahyang berdoa sama-sama. Demikian juga dengan Pak Samuel. Kami berdoa dan minta supaya Tuhan campur tangan. Jadi gak iso ganti kita. Dipateni kabeh gak iso lunga. Ngerti gak saudaraku? Tapi tangan Tuhan ajaib. Amin. Tepat waktunya Tuhan campur tangan. Brandir datang bisa diselesaikan dengan baik. Semua aman. Kami percaya ada Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Beri tepuk tangan dulu bagi Allahmu yang luar biasa. Sekarang pegang dulu istrimu, anakmu atau saudaramu. Ya, pegang suami istri. Kalau bisa digandeng, katakan Tuhan jamah dia. Kalau engkau datangnya sendiri dan sebelahmu laki-laki dengan laki-laki, wanita dengan wanita, saudara boleh pegang juga, boleh gandeng. Terus berdoa, Tuhan berkati. Kita mulai dari keluarga Allah yang ada di gedung ini. Kita nggak tunggu besok atau nanti, tapi malam ini kita minta anugerah Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa sama-sama. Bayangkan suamimu, bayangkan istrimu, bayangkan anak-anakmu. Tuhan kuduskan keluarga-keluarga. Kuduskan kami suami istri. Kuduskan kami Tuhan. Layakkan kami terus Tuhan. Supaya yang berkenan, yang mulia, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, itu yang memenuhi pikiran kami Tuhan. Karena Engkau memberikan kami untuk melakukan pekerjaan baik. Kami tidak mau yang tidak baik memenuhi pikiran hati kami. Kami tidak mau memenuhi hidup kami dengan hal yang salah. Tapi kami mau Tuhan, ada buah-buah pertobatan terjadi. Maka lahirlah buah-buah iman. Kami akan lihat mujizat-mujizat. Dan lahirlah buah-buah pelayanan. Tak pernah
Ku sendiri. Persiapkan, persiapkan, persiapkan jalan bagi Tuhan. Persiapkan, persiapkan, persiapkan keluargamu. Persiapkan dan persiapkan. Tidak bakontobe, tobe bekanobo sando begaba. Konobo siapa? Saya melihat akan ada gelombang besar, gelombang pemulihan
Itu gelombang namanya gelombang pemulihan. Saya melihat memang iblis sedang bekerja menipu banyak anak-anak muda. Tapi belakangan ini di Indonesia akan terjadi pemulihan keluarga. Dan ada banyak anak muda, gelombang besar mengalir kembali. Bangkit anak-anak muda. Sindaba kontoba kana bagi sidabo. Levo sida. Baka begitu kada buku tiba. Sombo sida baka. Hasondo begida kada ba. Hamba sadabada. Asal matamu terus memandang kepadaku. Engkau akan tetap teguh. Engkau tidak akan gentar. Sondome sadabaka. Bakalabalaba. Karena aku Tuhan tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang percaya, orang-orang yang berseru. Karena engkau disebut adalah anak-anak Allah, anak-anakku. Mana mungkin aku akan meninggalkan engkau? Mana mungkin aku melepaskan engkau? Aku akan menopangmu, aku akan menegakkanmu, dan aku akan menyatakan kemuliaanku ke dalam hidupmu. Sinabakan dore, toba bebe baba, sondorebe. Ya, lawan kekhawatiran. Katakan di dalam nama Yesus. Ada orang-orang yang hadir di sini malam ini dalam kekhawatiran yang begitu berat. Katakan dalam nama Yesus. Aku menolak kekhawatiran. Aku menolak ketakutan. Karena aku percaya Tuhan ada bersamaku. Keluargaku menopang hidupku. Aku enyahkan engkau ketakutan, kekhawatiran yang mengecewakan, yang membuat orang-orang tertunduk, yang membuat orang-orang tidak bisa menyembah. Aku patahkan kuasamu di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau hebat. Haleluya Jesus. Terima kasih Bapa. Bapa, kami bersyukur karena malam ini Engkau ingin pulihkan banyak keluarga. Angkat tanganmu, katakan. Hatiku percaya. Bahkan kami bersyukur. Hatiku percaya. Selalu Karena Engkau Tuhan. percaya. Semua berkata. Hatiku percaya. Kalau bisa gandeng sebelahmu, katakan. Hatiku percaya. Amin. Hatiku percaya. Selalu Yang percaya naikkan pujian. Yesus Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa. Yang sanggup pulihkan engkau dan saya. Keluargamu. Yakinlah.